terlebih dahulu untuk istri Ustadz Setiawan yang saat ini sedang mengalami kondisi kurang sehat atau sedang sakit istrinya. Kenapa? Nah, tampil. Kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah wabil khusus untuk istri dari Ustaz Setiawan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, selanjutnya kita dengarkan bersama kajian dari Ustaz Setiawan yang bertema Al-Qur'an Solusi Menyelamatkan Generasi. Pada Ustaz Setiawan kami persilakan dengan segala hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambahkan keberkahan dan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan sahabat, dan semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, adik-adik peserta, yang ada pesertanya Ustaz Nurdin ya. Ini untuk peserta tahsin tahfidz ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan bersama-sama mencoba untuk bisa memahami serta menjadi ilmu dan pemahaman serta nantinya menjadi amal yang akan merutinkan kita di dalam kebaikan, dan semoga apa yang nanti kita pelajari dari Al-Quranul Karim tidak hanya sebatas di lisan kita, tapi juga akan berubah menjadi sebuah pemahaman, menjadi konsep, sehingga menjadi amaliyah serta karakter dalam kehidupan kita. Yang harus kita pahami yang pertama adalah bahwa kita, baik yang sekarang usianya sudah dewasa ataupun remaja ataupun masih anak-anak, tetap akan mengalami beberapa fase dalam kehidupan. Dan fase-fase ini mau tidak mau kita pasti akan menjalani, baik suka atau tidak suka, baik kita sadar ataupun tidak sadar. Yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu serta adik-adik semua, siapapun kita itu pernah mengalami kecil. Dan siapapun kita pasti mengalami fase yang pertama, yaitu fase di mana kondisi kita adalah dalam kondisi lemah. Maka ketika Allah katakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ini pelajaran tahsin udah sampai sini Ustaz Nurdin? Belum Ustaz. Ya. Baik, bagi yang membaca Al-Quran, ini memang ada dua bacaan ya, ada dua qiraat. Bisa dibaca Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Tapi juga bisa dibaca dengan mendomahkan huruf dhad. Tapi
Di kita bacanya dha ya. Jadi bisa dibaca gini. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Khusus ini dia. Nanti Sanurdin yang akan menyampaikan insyaallah ya. Jadi ini informasi dari Allah Subhanahu wa taala di mana kondisi fase perjalanan kita sebagai manusia. Allah katakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Perjalanan kita adalah mulai dari dha'af, lemah. Summa kemudian ja'ala min ba'di dha'fin, kemudian Allah menjadikan setelah kondisi lemah itu kekuatan kuat. Summa kemudian ja'ala min ba'di quwwatin, setelah Allah menjadikan kuat itu lalu berubah menjadi dha'fan wa syaibah, lemah kembali kemudian berubah. Jadi kalau kita fokus kepada pembahasan pemuda, pemuda itu jika diceritakan tanpa batas ya. Pemuda itu ketika kita ulas lebih mendalam, yang ada adalah semangat dan optimisme. Maka saya istilah pemuda adalah kekuatan. Kenapa saya rumuskan pemuda adalah kekuatan? Tadi Allah katakan di surat Ar-Rum 54 tadi, Allah mengapit satu kekuatan dengan dua kelemahan. Ini agak teori dulu ya, yang adik-adik semoga nanti bisa memahami. Saya juga akan berusaha untuk memahami. Ini insya Allah akan menjadi dasar ya, menjadi dasar pembahasan baik nanti dalam fase anak-anak, fase remaja, fase pemuda, sampai nanti fase dewasa dan orang tua. Kalau kita lihat ada kata dha'af sebanyak 2 kali, kondisi 2 kali dha'af dan 1 kondisi quwwah. Jadi urutannya adalah lemah, kuat, lemah. Itu kondisi kita nantinya. Itu pun kalau sampai lemah yang kedua ya. Terkadang belum nyampe lemah kedua, tapi sudah dipanggil oleh Allah. Halo, suara saya jelas nggak, Sandrin? Jelas Ustaz, lanjut. Oke. Jadi menarik, ayat ini sangat pendek, jelas, padat, ringkas ya. Saya pengen bertanya nih kepada adik-adik dulu ya, kepada santri. Ada santrinya Ustaz? Ada santri remaja, santri dewasa Ustaz. Oh, santri dewasa. Nah, terutama yang santri. Nanti kalau nggak bisa berarti harus Ustaz Nurdin yang turun tangan. Dalam ayat ini coba dilihat ya, saya ketik yang gede berarti yang sebelumnya. Dari redaksi ayat ini, kira-kira kata pemuda itu yang di mana? Yang menunjukkan makna pemuda. Santri dulu. Yang menunjukkan dalil fase muda. Ini fasenya adalah fase anak, muda, tua, gitu. Ringkasannya. Nah, yang muda itu yang menunjukkan muda yang mana? Ada yang tahu? Halo? Ini nggak bisa diunmute ya, Ustaz? Bisa Ustaz. Oh, bisa. Nah, silakan dijawab. Ada yang menjawab? Pada tawadhu kali ya. Fase muda, fase kuat berarti Ustaz. Padahal kata pemuda di dalam Al-Quran biasa disebut dengan al-fityah. Di suratul Kahf, surat Al-Kahfi, Allah menyebut pemuda itu dengan al-fityah. Misalkan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Saya akan berikan 2 karakter pemuda. Nanti diri apa sendiri ya. Kalau nanti
hilang dari salah satu dari keduanya berarti sudah nggak muda lagi. Atau kemungkinan belum muda. Atau kemungkinan fisik muda tapi jiwanya sudah tua. Atau kemungkinan fisiknya muda tapi jiwanya anak-anak. Dalam ayat ini, pemuda hanya Allah berikan satu kata, yaitu kuwah. Berarti memberikan makna apa? Pemuda adalah kekuatan. Yang kedua karakternya pemuda itu di suratul Kahf. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengisahkan kepadamu ya Muhammad naba'ahum bil haqq, tentang kabar mereka dengan benar. Innahum, sesungguhnya mereka adalah fityatun. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang apa? Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Karakter kedua seorang pemuda adalah terus bertambah imannya dan terus bertambah hidayahnya. Oke. Bertambah iman dan bertambah hidayah artinya menjadi karakter yang lebih baik. Selain kuat fisik, selain kuat secara kemampuan, tapi juga harus benar. Jadi nanti saya kasih rumus pemuda itu ya, yang masih muda. Tapi kalau saya bilang pemuda itu jadi muda saya. Jadi harus dipahami kata pemuda al-fityah dalam surat Al-Kahf adalah di situ indikasi iman yang kuat dan hidayah yang bertambah. Kok hidayah bertambah? Iya. Hidayah itu kan ada 5 macam. Oke. Hidayah itu ada 5 tingkatan. Pertama ada hidayatul ilhami atau hidayah fitri, hidayah naluri atau hidayah ilhami. Yang itu biasanya hidayah tanpa kita usahakan. Naluri, ya naluri misalkan kalau jurang itu membahayakan, kalau ini tidak menyenangkan, ini boleh, ini baik buruk. Sebenarnya ini adalah ilhami. Hidayah namanya hidayah naluri. Nah, kalau hidayah naluri itu tidak harus manusia. Binatang pun juga memiliki hidayah ilhami. Binatang yang melihat temannya kena lubang di situ, maka dia tidak mau lagi. Itu naluri, bukan hewan itu pintar, bukan, itu naluri. Nah, jadi kalau manusia hanya mengandalkan hidayah naluri, ya taubahnya seperti binatang nanti. Makanya Allah kasih hidayah yang kedua. Namanya hidayatul hawasi atau al-hawas. Yang kedua ini adalah hidayah panca indera. Jadi panca indera itu ketika pemuda semakin bertambah sempurna, bukan? Nah, itu hidayatul hawas. Jadi selain hidayatul ilhami, hidayah naluri, Allah lengkapi dengan hidayatul hawas. Setelah hidayatul hawas, nanti akan ada hidayah ketiga, yang ini nanti khusus untuk manusia. Dan kalau hanya hidayah naluri dan hidayah panca indera, binatang juga bisa. Penciuman guguk anjing itu lebih tajam dari manusia, bukan? Berarti kalah kita. Tapi Allah berikan hidayah yang ketiga, yaitu hidayatul aqli. Hidayah akal. Hidayatul aqli, hidayah akal itu hidayah yang dikhususkan untuk manusia. Nah, pemuda harus menggunakan ini. Yang keempat, ada hidayatul din, hidayah agama. Ini khusus spesial lagi. Dan yang kelima, ada hidayatul taufiq, hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nanti akan kita jadikan sebagai frame yang harus ada di dalam setiap jiwa manusia, terutama para pemuda. Pemuda yang tidak menggunakan 5 hidayah ini dijamin tidak bisa berkembang, artinya tidak bisa baik sesuai dengan karakter Qur'ani. Oke. Saya akan fokus ke pembahasan kuat dulu, karena kita fokus ke satu ayat ini dulu. Nanti kalau surat Al-Kahf, kapan-kapan kita bahas lagi ya. Ini mukadimah tadi. Jadi, saya kasih rumusnya bahwa pemuda adalah kekuatan. Baik harus kuat fisiknya, baik kuat secara ilmu intelektualnya, baik kuat dari segi semangatnya. Sekarang ya. Jadi kalau
ada orang ngaku muda, jadi tanyain tuh, Sanudin muda nggak? Enggak, kita cek maksudnya. Kita diagnosa ini mudanya hanya muda fisik atau juga jasmani rohaninya juga muda gitu. Kata muda di dalam ayat ini adalah dengan redaksi kuwah. Kekuatan ini menunjukkan tidak hanya kuat dari segi fisik ya. Karena kalau fisik yang kuat justru tua pun juga ada yang kuat. Walaupun jarang. Kebanyakan kekuatan pemuda itu melebihi kekuatan masa yang masih kanak-kanak ataupun masih tua. Nah, jadi kalau ada anak muda yang ngaku dia muda, tapi kok loyo, lemah, letoy gitu ya, nggak semangat, tidur-tiduran, tidurnya lebih banyak daripada bangunnya, berarti belum menjadi pemuda atau sudah lewat masa mudanya. Kemungkinan itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika ada anak muda yang loyo, nggak semangat dalam belajar, tidak semangat dengan murojaah, tidak semangat dalam menuntut ilmu, apa kata Imam Syafi'i? Fakabbir arba'an liwafatihi. Jadi nanti temennya kalau loyo gitu ya, murojaah nggak mau, ngapa nggak mau gitu, belajar malas gitu, ucapkan ini ya, fakabbir arba'an liwafatihi. Takbiri 4 kali karena dia sudah mati. Sadis juga ya. Tapi memang kayak gitu. Orang-orang terdahulu ketika mendidik generasi itu. Fakabbir arba'an liwafatihi. Takbir 4 kali. Maksudnya sholat jenazah itu. Karena jika pemuda yang seharusnya dia kuat, tapi dia sudah melemah, itu artinya sudah lemah sebelum kuat. Atau sudah melewati batas yang seharusnya kuat, tapi dia lemah. Jadi pemuda itu yang memang memiliki jiwa yang juga muda, jadi kalau yang muda itu fisik, oke. Kalau fisiknya yang muda kan terkait dengan usia. Tapi kalau jiwa yang muda itu terkait dengan asupan yang masuk ke dalam dirinya. Maksudnya adalah asupan ilmu. Saya, pemuda yang memiliki jasad dan jiwa yang muda berpelan, itu pasti akan terhindar dari kata lemah. Tidak ada istilah menyerah. Tidak ada kata lemah, bagi saya pemuda tidak ada istilah gagal. Yang ada adalah pengalaman. Tidak ada istilah anak muda, saya gagal. Belum gagal, Anda belum gagal. Anda masih pengalaman dalam bidang ini, kemudian nanti akan menjadi pelajaran untuk masa depan. Gagal itu kalau sudah umur 90 tahun, sudah besoknya sudah meninggal misalnya, terus gagal dulu gitu. Kalau pemuda gagal itu, pemuda adalah experience, ya udah percobaan aja terus. Karena pemuda tidak ada kata istilah menyerah, tidak ada kata istilah lemah. Jadi kalau nanti ada anak muda yang mengatakan, kayak saya sudah menyerah, saya pasrah, Anda sudah tua sebelum saatnya. Oke, jadi tidak boleh kata pemuda itu menyerah. Jadi saya contohkan ulama-ulama terdahulu ya. Lah pemuda yang memiliki jiwa yang muda, fisik yang muda ini tidak akan pernah benar dan tidak akan pernah istiqomah kecuali adanya iman dan ilmu. Kekuatan tidak akan pernah baik dan benar kecuali adanya iman dan ilmu. Sekian banyak pemuda kita di Indonesia, secara fisik begitu sangat kuat, secara akal begitu cerdasnya, tapi karena tidak ada keimanan, tidak ada ilmu, fisiknya buat tawuran. Kecerdasan buat menipu orang. Nanti seorang pemuda yang mengikuti karakter Al-Quran sehingga di dalam jiwanya ada iman dan ilmu itu, mentalnya pasti kuat, amalnya pasti istiqomah, dan juga dan menjalankan amal soleh. Jadi karakter itu tidak bisa terbentuk kecuali adanya panduan. Nah, panduannya itu adalah iman dan ilmu. Sumber iman dan ilmu adalah Al-Quran. Ini kalau kita ringkas seperti ini secara umumnya manusia ya, yang harus kita sadari untuk memberikan semangat kepada kita. Sebetulnya kita ini memiliki, terutama anak muda, tolong pahami ya, yang sudah tua ya, untuk anaknya yang muda. Kita berangan-angan menjadi yang terbaik.
kita berangan-angan menjadi sesuatu yang tak terkalahkan dari segi kebaikan. Dan kita bisa mendapatkan itu. Bahkan tidak perlu keluar biaya. Kenapa? Yang pertama harus kita sadari, kita itu selama menjadi manusia, dan selama kita ini berkarakter manusia, selama kita merasa diri kita manusia, itu sudah merupakan makhluk terbaik. Nah, selama kita menyadari kita adalah manusia. Kecuali kalau yang di sini sudah, saya itu manusia apa bukan ya? Oh, itu baru. Itu berarti sudah gak semulia manusia. Selama dia sadar, selama dia menyadari dengan sepenuh hatinya dia adalah manusia, insya Allah menjadi manusia terbaik. Apa menjadi makhluk terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata ahsan itu superlatif ya. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Jadi Anda yang memiliki misalnya kemampuan yang tidak seperti orang lain, secara fisik tidak sekuat orang lain, bayangkan, Anda ini sudah makhluk terbaik, jangan pernah merendahkan lagi. Karena ahsani taqwim itu Allah menggunakan redaksi superlatif, atau bahasa Arabnya disebut dengan ismu tafdil. Setelah kita menjadi makhluk terbaik, ternyata kita diciptakan sebagai umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jaminan umat Rasulullah adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi kita tanpa meminta loh kepada Allah. Emang ada yang di sini dikasih kertas kosong sebelum diciptakan? Anda mau diciptakan kapan? Ayo isi kuesionernya. Enggak ada lah. Otomatis kita diciptakan sebagai manusia, otomatis diciptakan oleh Allah sebagai manusia, sebagai umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kan? Sekian banyak orang yang mencari hidayah Allah karena dilahirkan dari keluarga non-muslim atau kafir, harus berusaha menjadi umat Rasulullah. Nah kita lahir ceprot itu langsung muslim. Luar biasa. Tinggal kita adalah harus meningkatkan kebaikan kita setelah menjadi manusia, setelah menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadilah manusia terbaik di atas yang terbaik, yaitu yang terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bagi saya konsep ini adalah kebaikan yang tidak ada lagi kebaikan di atasnya. Siapa? Orang yang terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Bayangkan diri Anda, wahai adik-adik semua, yang kalian saat ini berjibaku dengan Al-Quran, yang saat ini bersusah payah menghafal Quran, bergelut dengan huruf dan makhraj serta sifatul huruf, yakinlah bahwa Anda akan mencapai tingkatan di mana kebaikan itu yang tidak akan ada kebaikan setelahnya. Yakinlah bahwa tangga demi tangga yang Anda lalui itu akan menjadikan diri Anda itu adalah menjadi umat terbaik, manusia terbaik, kebanggaan Allah dan Rasulnya. Jadi ini perlu kita pahami dulu ya. Siapa kita, kemampuan apa yang Allah berikan, lalu apa nanti solusinya agar kita tetap menjadi yang terbaik. Jadi yang harus kita pahami pertama itu ya. Nah kemudian yang berikutnya, saya percepat. Saya suka ini kata-kata saya aja di perkataan orang-orang ulama terdahulu. Syabbanul yaumi rijalul ghaddi. Ini wahai para ayah, para bunda, para ibu, para abi, para umi, para pengajar. Tanam ini kepada anak-anak. Dan juga pahamkan dalam diri kita masing-masing sebagai orang tua. Syabbanul yaumi rijalul ghaddi. Mungkin anak didik kita saat ini mereka adalah anak-anak. Mungkin saat ini mereka adalah pemuda. Mungkin saat ini dia adalah masih orang yang belum berguna untuk siapapun. Tapi antum harus ingat, syabbanul yaumi, pemuda saat ini, rijalul ghaddi, adalah pemimpin masa depan. Kata rijal itu orang dewasa. Tapi kedewasaan itu kan ada dua kan. Kedewasaan dalam artian usia. Nah, kalau usia nggak usah belajar bro. Nggak ada cita-cita. Cita-cita Anda jadi apa nak? Mau jadi bapak.
jadi bapak-bapak. Jadi kalau anak-anak kadang ditanya cita-cita aneh ya. Anak-anak, kamu cita-citanya apa? Jadi ibu-ibu. Ngapain dicita-citain? Mau jadi apa? Jadi orang besar. Ya nggak usah dicita-citain, nanti kalau besar-besar sendiri. Nanti ketika sudah besar, cita-citanya jadi apa? Jadi pengen kecil lagi. Kalau dari kecil cita-citanya kan masih pelin-pelan ya. Masih kecil, cita-citanya apa? Jadi polisi. Nanti kalau sudah remaja pernah ketilang, jadi mau jadi apa? Nggak mau jadi polisi ya, ditilang. Nah, syubbanul yaumi rijalul ghadi. Pemuda saat ini orang dewasa masa depan atau pemimpin masa depan. Pemuda adalah tumpuan harapan bagi kehidupan masa depan, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kan termasuk adalah terutama agama. Jadi kita harus mempersiapkan, wahai para guru, untuk generasi ke depan itu menjadi generasi yang tidak hanya sebatas membesarkan fisik, tapi juga harus membesarkan karakter dan membenarkan karakter itu. Wahai para bunda, wahai para ayah, jika Anda hanya membesarkan fisik anakmu, seperti nanti Anda akan membesarkan singa-singa yang lapar. Ketika tidak didukung dengan membesarkan karakter yang baik. Sekian banyak orang yang sudah dewasa justru menuntut di pengadilan terhadap ayah ibunya. Itu bukan kesalahan semata-mata sebagai anak, sebagai guru, tapi kesalahan kita bersama, kekurangan kita bersama yang harus kita pahami, karena karakter anak, karakter remaja tidak akan pernah tumbuh kecuali ada yang mendidik. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, syukurul yaumi rijalul ghadi. Oke, saya akan bercerita indahnya Al-Quran ya. Jadi wahai para pemuda yang saat ini mungkin bukan dari keluarga yang mulia dipandang manusia. Wahai para pemuda, kita semua yang bukan dari orang terpandang, orang kaya, orang mulia di hadapan manusia atau orang biasa, bahkan rakyat jelata, bahkan siapapun dia, bahkan budak sekalipun kalau ada sekarang. Man budak juga nggak ada ya. Budak itu bisa menjadi mulia, bahkan lebih mulia dari orang yang sebelumnya mulia. Jadi ada satu kisah, namanya Nafi' bin Abdul Harith. Jadi ceritanya Nafi' bin Abdul Harith itu adalah orang yang ditugaskan oleh Umar ibn Khattab masa beliau jadi khalifah menjadi gubernur di Mekah. Gubernur itu sekarang presiden ya. Kemudian suatu saat Umar itu pergi ke Usfan untuk berkunjung. Nah di sana ketemu dengan Nafi' bin Abdul Harith. Kemudian Umar bertanya, kok Mekah kamu tinggal itu siapa yang mewakilimu di sana? Kemudian Nafi' bin Abdul Harith menjawab, selama saya pergi saya wakilkan kepada Ibnu Abza. Kemudian Umar mengatakan, siapa itu Ibnu Abza? Kemudian Nafi' bin Abdul Harith menjawab, dia itu adalah mantan budak, atau kalau bahasa Arabnya itu namanya maula. Kemudian Umar mengatakan, kamu mewakilkan tanggung jawab di Mekah, menjadi tanggung jawab di Mekah itu seorang mantan budak gitu. Umar merasa heran. Karena budak itu, maaf ya, budak itu seperti binatang. Karena bisa dijual belikan, bisa dihadiahkan, bisa diapain aja. Bisa dijual kan. Tapi ketika dimerdekakan, itu sebenarnya tetap merdeka. Tapi pandangan orang Arab tetap negatif. Karena mantan budak. Kemudian ketika Umar merasa heran itu, justru Nafi' bin Abdul Harith mengatakan, qala innahu qari'un li kitabillahi azza wa jalla wa innahu alimun bil faraid. Nafi' bin Abdul Harith mengatakan, dia memang adalah mantan budak kami. Tetapi dia ini adalah orang yang paling ahli Al-Quran
paling paham Al-Quran, dan juga paling memahami ilmu faraid, ilmu waris. Kemudian setelah mendapatkan jawaban itu, maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Amma inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Kamu benar, sesungguhnya Nabi kita juga pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang itu dengan Al-Qur'an. Dan Allah juga merendahkan, menghinakan sebuah kaum juga dengan Al-Quran. Inti kisah ini apa? Mantan budak yang tidak dipandang, yang diremehkan, menjadi sangat terhormat dan mulia karena di dalam jiwanya ada Al-Quran. Oke. Ketika di sini ada pemaparan yang luar biasa dari asar ini, dari hadis ini. Allah tidak pernah memandang latar belakang kita. Allah tidak pernah memandang siapa diri kita, ayah kita siapa, tinggal di mana, tidak peduli. Yang penting ada Al-Quran atau tidak. Gitu ya. Coba bayangkan, kertas itu kosong yang kita injak di tengah jalan atau bahkan kita katakan sampah. Tapi ketika tertulis lafaz Al-Quran di atasnya, tertulis firman Allah Subhanahu wa taala di kertas itu, jangankan menginjak, jangankan membuang di tempat sampah. Kita pasti ada memungut kemudian akan letakkan di tempat yang terhormat. Itu mushaf Al-Qur'an kita muliakan, kita hormati, tidak sembarangan kita letakkan di lantai, bukan karena kertasnya terbuat dari apa. Bukan kertasnya impor atau bukan, tapi karena di dalamnya ada tulisan firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kertas benda mati mulia karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Bahkan Ramadan itu bulan biasa, tapi karena di dalamnya diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka Ramadan menjadi bulan mulia, tidak ada lebih mulia dari bulan Ramadan. Bahkan Ramadan sendiri diikat bukan karena puasa, tapi karena Al-Qur'an. Coba lihat tuh, benda mati menjadi mulia karena ada Al-Quran. Wahai pemuda, Anda sudah mulia. Manusia merupakan makhluk teristimewa. Anda menjadi umat terbaik, umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Anda nggak bisa mulia? Kenapa nggak kita muliakan dengan mengoptimalkan kita bersama Al-Quran? Karena satu-satunya jalan, satu-satunya wasilah sarana kemuliaan hanya bersama Al-Quran. Jadi kalau dianggap Al-Quran itu solusi dalam berbagai masalah. Jadi sebetulnya masalah, jadi jangan dipahami secara letterlek gitu ya. Saya punya masalah keuangan, Ustaz. Itu di surat apa? Di surat Al-Baqarah itu ya. Silahkan bersedekah. Saya punya masalah keluarga, Ustaz nih. Ada di surat An-Nisa apa? Sedekah. Sedekah semua nanti ujungnya. Jadi sebetulnya tidak ada permasalahan tanpa ada solusi di Al-Quran. Hanya Al-Quran itu sangat global sekali. Nah, mulai dari situ kita bertahap. Nah, tahapan-tahapan itu harus dilalui mulai dari membaca, mulai dari menghafal, sampai kemudian memahami tadabburnya itu. Kemudian mengamalkan lalu menyampaikan atau mengajarkan. Dan saya yakin, generasi muda bersama Al-Quran pasti dekat dengan Allah. Ini nggak boleh dianggap remeh. Wahai para pemuda, wahai para pengajar, wahai para ayah dan bunda, ketika anak-anak kita itu bersama Al-Quran, dia akan dekat dengan Allah. Kalau dia sudah dekat dengan Allah, insya Allah gampang ngasih taunya. Kenapa dikasih tahu susah anak-anak? Karena jauh dari Allah. Dan kalau sudah dekat dengan Allah, nggak mungkin berani berbohong. Ini diajari sama maknya ya. Kadang maknya juga ngajarin berbohong. Yang kedua, generasi muda ketika bersama Al-Quran, itu menjadi generasi harapan Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak menginginkan generasi muda menjadi generasi harapan Allah dan Rasulnya? Dan generasi muda ketika bersama Al-Quran,
hidupnya pasti terarah karena langsung dibimbing oleh wahyu yaitu Al-Quran. Generasi muda bersama Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Saat ini orang tua yang sudah keterbatasan secara kemampuan berpikir, sudah terbatas dalam kemampuan daya ingatnya, tinggal giliran anak cucu kita yang kita arahkan bersama Al-Quran sehingga kita mendapatkan syafaat Al-Quran itu. Generasi muda yang bersama Al-Quran dijamin pasti jauh dari keburukan. Nggak mungkin ketika orang bersama Al-Quran dengan sangat tulus karena Allah berani melakukan satu pun keburukan. Generasi muda yang bersama Al-Quran hidupnya pasti tenang. Dan generasi muda bersama Al-Quran pasti selamat dunia dan akhirat. Dan harus dihati-hati, generasi muda tanpa Al-Quran saya berani jamin tidak akan pernah sukses. Dan cenderung hancur. Tapi dia sukses, coba. Sukses kita ini sudah tidak terarah lagi dengan Al-Quran. Coba saya tanya di kepala kita masing-masing. Contoh misalnya, ada 2 anak. Lulus SMA-nya bareng. Hanya kuliahnya berbeda. Satu cabang ekonomi, yang satu cabang ulumul Quran. Yang ekonomi lulus, bekerja di perbankan, di bank. Gaji 30 juta per bulan. Yang jurusan ulumul Quran, hafal Quran, paham tafsir, guru ngaji. Gajinya 350.000 rupiah. Saya tanya sekarang, oke? Ini ada orang tua ya. Saya akan bertanya sama orang tua. Yang dalam benak kita sukses yang mana? Oke, jangan kita. Kalau kita nanti pasti bohong. Oh, yang sukses yang ini pasti gitu. Pura-pura itu nanti. Enggak, khalayak masyarakat yang pada umumnya masyarakat kita. Ketika reunian, mana yang dianggap sukses? Mana? Oke, tadi kan alumni sama kan? SMA bareng kan? Kuliahnya berbeda jurusan, keluarnya beda, pekerjaannya beda. Yang satu di perbankan, gaji 30 juta, punya mobil, punya rumah. Yang satu, jurusan ulumul Quran wa tafsir. Hafal Quran, paham tafsir, karakter Quran luar biasa. Tapi guru ngaji, guru tahsin ya, guru tahsin. Gajinya 350.000 rupiah. Enggak, setelah reunian, yang dianggap sukses yang mana? Hah? Enggak juga banyak, Ustadz. Kita itu loh maksud saya arah dari Al-Quran itu masih tabu gitu. Sekian banyak generasi kita belajarnya Al-Quran, tapi otaknya ini masih uang. Akhirnya ketika hafal Quran jadikan sarana untuk cari uang. Memang benar uang itu penting dalam kehidupan kita. Kita nggak menafikan itu. Nggak boleh kita katakan, Ustaz, kita pokoknya nggak butuh uang. Bohong. Buktinya kita memang butuh uang. Memang benar uang itu nggak dibawa mati. Tapi kalau hidup nggak ada uang, rasanya juga mau mati. Tetap butuh. Tapi jangan dijadikan sebagai tujuan belajar itu adalah uang. Ini menjadi salah persepsi, salah tujuan, akhirnya salah konsep, salah segalanya. Walaupun judulnya sama, Al-Quran juga. Pernah dengar Bal'am bin Ba'ura kan? Bal'am bin Ba'ura itu tidak hanya hafal kitab suci, tidak hanya paham, bahkan doa mustajab. Tapi karena dia tidak bisa istiqomah itu susah. Akhirnya dia tergoda dengan harta benda, tergoda dengan wanita, tergoda dengan jabatan, tergoda dengan duniawi. Akhirnya apa kata Allah? Mathaluhum kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dia seperti anjing, ya, yang jika dihalau atau dibiarkan tetap menjulurkan lidahnya. Artinya neraka gitu loh. Ini yang harus kita pahami betul. Generasi ini tidak hanya kita arahkan hanya sekedar hafal secara lafaz, tapi masuk menjadi sebuah pemahaman dan karakter. Dan kita yakin
generasi yang dikawal dengan Al-Quran pasti sukses. Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, umur 20-an tahun, menjadi panglima besar, penakluk Konstantinopel. Muda pada zaman Nabi SAW lebih mengagumkan. Ali bin Abi Thalib, begitu pemuda yang sangat cerdas, karena dibimbing oleh wahyu. Panglima terbesar, bahkan Masya Allah, kalau kita baca kisah atau sejarah sirahnya, Khalid bin Walid, sampai saat ini, sampai detik ini, peneliti itu mengatakan belum ada panglima sehebat Khalid bin Walid. Walaupun secara teknologi maju, tetapi strateginya tidak akan mampu mengalahkan strateginya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu seorang pemuda. Ratusan peperangan dia pimpin dan tidak satu pun pernah mengalami kekalahan. Yuk, mana pemimpin yang kayak gitu? Jadi lagi-lagi pemuda. Yang kita khawatirkan terkait dengan generasi muda kita dan terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Nahnu qaumun, kami ini adalah kaum yang sulit menghafal Al-Quran secara lafaz, tapi mudah untuk mengamalkan. Dan umat sesudah kami nanti akan muncul sebuah generasi mudah menghafal, tapi sulit mengamalkan." Dan ini kayaknya kita juga udah lewat juga deh. Kita itu sudah susah ngapal, susah ngamalin pula. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi terbaik umat ini. Dan kita yakin mereka adalah umat pilihan-pilihan Allah sebagai pembantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian masih berjuang dalam menghafalkan lafaz Al-Quran. Allah mudahkan untuk mengamalkan. Coba lihat. Saya ingin, ini waktu saya udah habis ya, Sandren ya? Oh, 5 menit lagi, Ustaz. Berapa? 5 menit lagi. 5 menit. Oke. Sampai duhur nggak apa-apa, Ustaz. Iya, situ mau, saya nggak mau. Ya. Gini, coba lihat renung-renungan, Bu. Masa-masa awal, oke. Generasi jangan terlalu kenapi. Kalau kenapi terlalu berat kita. Pada masa dinasti lah, misalkan Umayyah atau Abbasiyah, katakanlah. Atau awal-awal ketika Al-Quran itu dikodifikasi atau dibukukan. Tahu bagaimana cara mereka belajar Quran? Cara menghafal Quran? Caranya adalah, misalkan ada seorang syekh guru, mengajar kepada 100 murid. Maka 100 murid itu harus pasang telinga kuat-kuat. Nanti syekhnya akan membacakan, gurunya akan bacakan lafaz Al-Quran berapa ayat. Diulang. Saat itu juga semua murid harus hafal. Karena nggak ada tulisan. Setelah semuanya hafal, pulang. Oke. Setelah pulang, besok ketika kembali harus menyetorkan yang kemarin dan yang kemarinnya lagi, plus tulisan. Tulisan itu bukan menjadi rujukan. Tulisan itu hanya ngecek, hanya sambilan, nggak penting. Yang penting adalah hafal. Quran tidak ada secara mushaf, tapi hafalan tetap lancar. Coba sekarang ini, berapa Al-Quran yang kita miliki? Saat pergi saja, pertama Quran saku, yang kedua di handphone ada aplikasi Quran, nanti bawa laptop, ada Qurannya juga, nanti ada di tas, masih ada mushaf lagi, nanti apa lagi? Ada yang Quran itu apa yang ada terjemahan itu ada lagi. Mungkin bisa 5 lebih mushaf di dalam kantong kita. Tapi kenapa karakter kita menjadi belum karakter Qurani? Karena kita masih belum nyampe kepada tingkat pemahaman Al-Quran. Ya, jadi kita bukan fasilitas yang memadai menjadi memudahkan. Memang memudahkan secara teori, tapi tidak menjamin secara kualitas. Karena tergantung dari kesemangatan kita, pendorong kita untuk selalu bersama Al-Quran. Detik-detik terakhir, saya berikan
mungkin langkah-langkah untuk menjadikan diri kita berinteraksi dengan Al-Quran secara optimal dan maksimal. Kita dikatakan iman kepada Al-Quran secara optimal ketika sudah melalui 5 tahapan ini. Atau kelima-limanya sudah di dalam diri kita. Ini saya nggak bisa menjelaskan terlalu mendetail. Nanti kalau detail kapan-kapan ya. Ini menjadi satu buku ini. Yang pertama tilawah. Jadi tilawah itu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran yang paling dasar. Itu membaca Al-Quran. Dan membaca itu juga ada targetnya. Targetnya adalah mahiru tilawah. Lancar dan benar bacaannya. Jadi tolong yang belum benar silakan dibenarkan. Yang belum lancar silakan banyak membaca. Tapi kalau benar nggak cukup hanya banyak membaca. Karena kalau membaca sendiri tetap benar menurut mereka. Yang kedua, menghafal atau tahfidz. Cobalah kita berusaha untuk menghafal. Kalaupun belum selesai menghafalnya dan kita tetap berusaha, insya Allah Allah catat sebagai orang yang terus menghafal Quran. Karena hakikat menghafal itu bukan hanya dibatasi waktu, tapi harus seumur hidup. Yang ketiga tafsir, mengetahui makna dan maksud dari ayat yang sudah dibaca dan dihafal. Ini lebih rumit lagi, karena tafsir itu sangat panjang sekali pembahasan terkait dengan ulumut tafsir. Yang keempat, tatbik, mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Nah, kalau ingin tafsir secara mendetail, banyak kitab-kitab tafsir ya, bahkan yang terjemahan juga sudah banyak sekali. Kalau pengen mudah, ikuti Selasa dan Jumat di pagi hari. Kemudian yang keempat adalah tatbik. Jumat kemarin libur Ustaz. Kalau lagi sakit. Kemudian yang kelima ada tablik. Tablik itu mengajarkan, bisa mengajarkan tilawah, tahfidz, tafsir, dan juga tatbik. Ya. Jadi ada solusi terbaik untuk mengawal generasi terbaik kecuali kitab suci. Tidak akan ada yang pernah menandingi itu. Sukses yang hakiki adalah berjiwa dan berkarakter Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara tentang pemuda, maka arahkan pemuda, semangat muda, kekuatan pemuda itu kepada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran akan menjawab langkah demi langkah untuk mencapai tujuan generasi terbaik. Generasi terbaik tidak akan pernah muncul kecuali ada tuntunan untuk mereka. Artinya kita sebagai orang tua harus mencontohkan bagaimana karakter Qur'ani itu. Jangan pernah kita menjadi guru hanya membebani murid dengan tuntutan, tetapi minim tuntunan. Karena sesungguhnya pendidikan yang hakiki adalah penuh dengan tuntunan, walaupun minim tuntutan. Semoga bisa dipahami ya. Baik, jadi ini solusi Al-Quranul Karim sudah terbukti. Generasi-generasi terdahulu luar biasa hebat karena bersama Al-Quran. Nah, oke, saya tutup dengan kisah Anas bin Malik. Siapa yang tahu Anas bin Malik? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma belajar sama Nabi berapa tahun? Tadi 5 menit ya, masih ada 1 menit. Ada yang tahu? Halo? Bisa tunjukkan generasi Quran itu gitu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar sama Nabi berapa tahun? Salah. Belum dijawab. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu masih kecil. Jadi beliau 3 tahun sebelum hijrah Nabi itu lahirnya. Jadi beliau itu awalnya menetap di Mekah bersama ayahnya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Hijrahnya beliau itu pada tahun ke-7 Hijriah. Berarti ketemu Nabi itu ketika 7 Hijriah kan? Berarti saat itu umurnya berapa? 10 tahunan. 10 tahun belajar sama Nabi. Nabi meninggalnya tahun berapa? Halo? Halo? Ini meninggalnya Nabi tahun berapa? Halo?
Ini pada dibut semua, pada tawadhu. Saya jadi malu. Gak kedengeran. Apa? Meninggalnya Nabi SAW tahun tahun ke-11 Hijriah. Artinya beliau itu belajar sama Nabi itu ya dari 7, 8, 9, 10, 11. 4 tahun, nggak genap 4 tahun. 3 tahun setengah. Lihat beliau tuh belajar sama Nabi itu sekitar 3 sampai 4 tahun. Tapi dia menjadi hibrul ummah, menjadi tintanya umat dan tidak ada satupun ilmu kecuali dia kuasai. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang paling menguasai ilmu tafsir pemahamannya. Dan beliau mengatakan tidak ada satupun ayat kecuali saya tahu di mana dia turun dan apa maksudnya. Dan dia menjadi rujukan umat ini dalam segala hal. Oke, satu itu yang pertama. Yang kedua, perempuan. Namanya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak pernah belajar bareng langsung sama Nabi di masjid, hanya nguping dari kamarnya. Tapi dia menjadi sumber ilmu, segala ilmu, bahkan ilmu yang tidak bisa dikuasai oleh orang biasa. Dan beliau adalah, selain istri Nabi SAW paling muda, dia adalah perawi hadis wanita terbanyak. Kenapa mereka itu terbaik? Karena dibimbing oleh wahyu Al-Quranul Karim. Semoga kita menjadikan diri kita terdidik dengan Al-Quran dan kita mampu mencetak generasi ini, generasi Qurani, sehingga mengawal generasi menjadi generasi Rabbani sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustaz Setiawan yang telah menyampaikan ya kajiannya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan, silakan, terkait dengan Al-Quran sebagai solusi menyelamatkan generasi. Saya mau tanya boleh Ustaz? Ya. Bu Andi, ada? Bu Ina? Saya mau tanya Boleh boleh ya? Nah, Bu Ina, Kalau silakan. Iya boleh Ustaz. Ya, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sebenarnya saya lebih minta tips ya, gimana supaya anak-anak kita tuh bisa mencintai Al-Quran tanpa perlu disuruh-suruh gitu Ustaz. Sebenarnya sudah ada keinginan, cuma harus disupport oleh ibunya, diingatkan terus. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Bang. Nih, kalau pertanyaan saya putar boleh ya? Dulu kita tertarik dengan Al-Quran berapa lama prosesnya? Dan Sama sih Ustaz, dulu disuruh-suruh juga sama ibu. iya, Tapi prosesnya berapa lama nggak ingat. betul. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang gini, anak itu kalau dalam ilmu pendidikan disebut dengan daurul murahaqah. Jadi ada daurul tufulah, ada daurul murahaqah, ada daurul syabab, ada daurul julah, ada syaikhukhah. Ya. Daur itu fase atau apa namanya ya, tahapan. Jadi tahapan anak-anak umur usia dari 5, 6 sampai 15 tahun itu belum bisa mandiri secara maksimal. Jadi memang perlu ada dukungan, perlu ada contoh dan terus-menerus dibimbing. Maka lihat cara mendidik Nabi anak-anak itu selalu didampingi. Dan anak-anak itu akan merekam apapun yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Walaupun anak-anak itu, coba yang ngajar anak-anak, biasa sambil main kan, tapi hafal gitu. Kita yang tua, fokus, menteleng, gak hafal-hafal. Itu rata-rata anak-anak kayak gitu. Dan memang anak-anak tidak bisa kita, justru aneh Bu, justru aneh dalam dunia pendidikan itu, justru aneh kalau misalnya anak TK gitu, nyiapin sendiri, belajar sendiri, fokus sendiri gitu. Aneh, ini kok anak-anak sudah kayak gitu, jadi aneh nanti. Dan memang anak-anak seperti itu karakternya. Dan dalam dunia psikologi itu kan ada pembiasaan. Adanya biasa kalau anak-anak itu. Nah, tingkatannya gini. Dipaksa, nanti akan terbiasa, baru bisa kan gitu ya.
Jadi dipaksa dulu sekian lama. Kalau dalam dunia psikologi kurang lebih 30-40 hari, ada yang mengatakan sampai 3 bulan. Terus menerus nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kita baru membangun tingkatan paksaan dan biasa dulu. Nanti kalau sudah sampai usia dewasa, usia daur syabab, mulai 16 ke atas, baru bisa diajak berlogikaria gitu ya. Nah, itu bisa nanti melalui pemahaman. Memang kayak gitu karakternya, Bu. Yang penting kasih contoh, dipantau, nanti lama-lama anak itu terbiasa. Jadi biasakan dulu gitu. Kok anak kamu itu sholatnya kok nggak khusyuk sih? Belum bisa, memang belum. Yang penting biasa sholat dulu, biasa ngaji dulu, gitu. Ibu keluar. Kalau sudah terbiasa, nanti dia akan ketagihan. Loh, kebaikan itu juga ada istilah ketagihan loh. Nah, tidak hanya keburukan, hanya bedanya kalau keburukan menjadi ketagihan itu sangat cepat. Tapi kalau kebaikan, sulitnya minta ampun untuk kebiasaan kan. Udah biasa aja ditinggalin 1-2 kali, udah hilang lagi. Ya Bu, itu memang tugas kita sebagai orang tua, guru, yang bekerja sama untuk menjadikan anak itu terbiasa dengan kebaikan, walaupun belum paham maksudnya apa. Oke, kita aja segede ini aja sudah tahu belum Bu? Bapak Ibu semua yang di sini, sudah tahu belum tujuan sholat itu apa? Atau saya tanya, sholat itu apa? Kalau di benak kita sholat adalah ruko, sujud, baca, itu belum. Itu kayak anak-anak hanya membiasakan gerakan. Tuh kan, kita aja belum bisa. Ya, Mas. Padahal sholat itu ada hakikatnya. Hakikat sholat itu apa? Kalau memang sholat satu-satunya sarana masuk ke surga, bagaimana sahabat yang belum sholat tapi masuk surga karena mati syahid? Jadi sebetulnya ada rohnya, ada tujuan utama, ada core-nya yang harus dipahami dari setiap ibadah itu. Nah, ini juga melalui tahapan-tahapan itu. Anak yang penting terbiasa dulu, nanti lambat laun ketika itu sudah dewasa bisa berpikir, nanti akan mampu memahami itu. Wallahualam. Itu ya. Harus telaten, Bu. Harus telaten, sabar, dan kita mencontohkan, bukan hanya merintahkan. Anak yang biasanya diperintah, bantah juga lama-lama itu. So, nah, habis maghrib itu jangan main mulu, ngaji. Ibunya sambil gini, ngaji. Gimana anaknya mau ngaji gitu? Bapaknya juga sama aja itu. Laki-laki itu kalau adzan maghrib ke masjid, baca sana. Wah, gimana coba? Nggak bisa. Itu ya, Allah langsung. Jazakallahu khairan. Ada lagi? Kalau Sekali nggak ada, lagi kita jazakallahu langsung. khairan pada Ustaz Setiawan. Cukup Ustaz ya. Oh, insyaallah. Itu Ustazah Safitri mau nambah katanya. Silakan Bu. Masih ada waktu setengah jam lagi. No, Masya Allah. Nambah nasi bakar aja, Ustaz. Orangnya sami saya nih. Oh, itu satu lokasi. Ya. Selanjutnya yaitu penyerahan simbolis santunan kepada adik-adik yatim di Masjid Al-Muhajirin. Di sini sudah hadir 3 orang yang akan diberikan oleh Pak Dul Hairi. Pada Bapak Dul Hairi kami persilakan.
Ini penyerahan atas nama Rizky dari BTQ Aulia. Barakallah. Semoga bermanfaat ya. Oke. Ini yang kecil siapa ini? Iya, pegang aja, nggak usah diangkat. Iya. Tunggu, iya, ngadep sini Bu Fitri, megang dua. Oke. Ade, maaf geseran dulu dikit. Nggak yang abang aja, yang abang. Backgroundnya ada orang. Nah. Oke, terima kasih. Udah nggak apa-apa deh, bingkisannya terus itu nanti mama aja yang ambil. Oh ya, foto bertiga, tiga-tiganya foto sama Pak Haji, sama Ustadz Nurdin. Ya. Satu, dua, tiga. Dah. Hah? Mau masih juga. Satu, dua. Oh, pantesan dia ngeblur semua tadi. Tadi bilang. Udah nggak apa-apa. Ini aja. Ininya jangan ditaruh. Baik, Pak santriwan dan santriwati semuanya sudah berakhir simbolis santunan yatim. Insya Allah dari BTQ Aulia Jakarta akan memberikan 24 bingkisan yatim, dan ini tiga orang ini, tiga anak ini adalah simbolis. Nanti untuk 21 anaknya lagi, sisanya mengambil sendiri di toko Aulia atau di BTQ. Sekian kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih pada santriwati semuanya. Ini santriwati ya, nggak ada santriwannya ya? Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada adik-adik dan juga ibu-ibu semua yang telah menyempatkan hadir pada kajian pagi hari ini. Kita akhiri sama-sama dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.